Siapa di antara penonton yang ingat sosok Didu? Walaupun sudah berumur, ia masih cocok memerankan tokoh anak-anak di era tahun 80-an. Bagi yang ingat, silahkan komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe-nya, sebagai dukungan kalian, buat channel ini dan yang sudah subscribe saya ucapkan, terima kasih. Selama bermain di keluarga Marlia Hardy, Didu sukses memainkan karakter sebagai seorang anak yang bodoh. Pria bertubuh bongsor dengan nama asli, Musa Sanjaya, adalah seorang aktor televisi yang lahir di Jakarta pada 22 Juni 1949. Didu merupakan anak kedua dari 8 bersaudara di keluarga Raisin. Dia lebih dikenal dengan nama Didu. Oh bukan, Didu. Sebuah nama yang ia perankan dalam sandiwara televisi, keluarga Marlia Hardy. Uniknya, dia hanya mengenyam pendidikan hanya sampai kelas 1 SMA saja. Sebelum terjun ke dunia hiburan, ia dikenal orang di sekitar rumahnya sebagai pedagang kambing. Ia sering mangkal di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Didu memulai karirnya di dunia hiburan saat ia bergabung pada grup teater istimewa. Melalui grup ini, ia muncul pertama kali di TVRI. Setelah itu, sejak tahun 1973 ia bergabung dengan grup Marlia Hardy. Di sana ia bermain dalam sandiwara televisi berjudul Keluarga Marlia Hardy. Nama Didu, sedikit demi sedikit mulai dikenal orang. Dia beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi pemeran figuran di beberapa judul film. Walaupun sering ditegur oleh Marlia Hardy, karena sering mengganggu jadwal syuting sandiwara keluarga Marlia Hardy. Hubungan Didu dengan manajemen sandiwara tersebut masih baik-baik saja. Didu terlibat dalam sandiwara keluarga Marlia Hardy, adalah hal di luar, Nurul. Bagaimana bisa keterlibatan seorang pedagang kambing dalam dunia seni peran tersebut? Biasanya, sandiwara dan drama keluarga yang populer akan melibatkan aktor dan aktris profesional yang memang berkecimpung di dunia seni. Musa Sanjaya, yang dikenal sebagai seorang pedagang kambing, ternyata juga mulai menapaki dunia film layar lebar. Ini menunjukkan keberagaman bakatnya di luar dunia perdagangan. Peralihan dari pedagang kambing ke aktor film layar lebar adalah langkah yang tidak biasa dan menarik, mencerminkan bahwa ia memiliki minat dan kemampuan yang luas dalam bidang seni peran. Selama bermain di keluarga Marlia Hardy, Didu sukses memainkan karakter sebagai seorang anak yang bodoh. Sampai-sampai banyak orang menganggap Didu juga bodoh di kehidupan nyata, padahal itu cuma peran di film. Hingga pada suatu hari, Didu pernah bertemu seorang anak kecil di jalan. Melihat ada Didu, anak kecil itu berteriak-teriak memanggil nama Didu, secara berulang-ulang. Bahkan ada penggemar lain yang menganggap bahwa Didu masih anak sekolahan. Padahal usianya saat itu sudah menjelang 31 tahun. Akan tetapi adik-adik atau mungkin para penonton televisi, masih mengira Didu ini masih kecil. Soalnya setiap muncul dalam film, selalu memerankan peran anak-anak melulu. Didu seorang pria normal, seperti pria pada umumnya. Ia biasa berbicara dengan normal. Namun karena ia seorang pemain watak, maka dengan rela ia memainkan peran yang diberikan sutradara kepadanya, menjadi karakter yang bodoh. Di sela-sela kesibukannya dalam sandiwara keluarga Marlia Hardy, ia pertama kali menjadi pemeran utama di film layar lebar, berjudul Donat Pahlawan Pandir, tahun 1978. Namun setelah bertahan selama 7 tahun, bermain di keluarga Marlia Hardy, ia memutuskan keluar pada tahun 1980. Setelah memutuskan keluar dari sandiwara keluarga Marlia Hardy, Didu membentuk grup Didu CS, bersama Nazar Amir, Eti Sumiati, Atet Zakaria, serta sesekali ikut juga Tian Septian. Didu juga masih beberapa kali terlibat dalam sejumlah judul film.
Setelah tidak lagi bersama grup Marlia Hardy dan hanya berfokus pada Didu Group, Didu banyak memiliki waktu luang. Nah, di waktu luangnya ini, Didu kembali memulai profesi lamanya sebagai pedagang kambing. Selain itu, ia menerima pesanan kaos untuk anak sekolah, terutama kaos bercorak garis yang dipopulerkan olehnya dalam setiap penampilannya. Perlu diketahui, Didu meninggal dunia pada usia 36 tahun, usia yang masih dikategorikan muda dan usia yang masih produktif dalam meniti karir. Ia meninggal pada tanggal 5 Juli 1985, setelah melawan penyakit ginjal yang selama ini dideritanya. Dari informasi yang beredar, Didu meninggal di rumah seorang dukun di Karawang. Sebelum meninggal, Didu sempat dirawat di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Namun Didu terpaksa tidak melanjutkan perawatan, karena tidak lagi mempunyai uang untuk biaya pengobatannya. Itulah sedikit kisah tentang Didu, orang biasa yang memulai karirnya sebagai seorang pedagang kambing, yang ternyata memiliki bakat dalam dunia akting dan akhirnya bisa menjadi salah satu aktor komedi yang digemari anak-anak di tanah air. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe to my channel.